Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulidi Nasya Erunda Sibuan, mahasiswi Sisipor Raja Haji Tanjung Pinang, dengan nomor induk mahasiswa 20102024, program studi ilmu pemerintahan reguler semester 2. Baiklah, dalam video ini saya akan menjelaskan tentang revolusi industri 4.0. Apa itu revolusi industri 4.0? Revolusi industri 4.0 merupakan perubahan fundamental di bidang industri yang telah memasuki era baru. Gelombang keempat dari perjalanan dan perkembangan revolusi industri. Oleh sebab itu disebut dengan revolusi industri 4.0. Secara sederhana, revolusi industri 4.0 dapat dipahami sebagai perkembangan teknologi pabrik yang mengarah pada otomasi dan pertukaran data terkini secara mudah dan cepat, mencakup sistem cyber fisik, internet untuk segala atau Internet of Things, komputasi awan atau cloud computing, dan komputasi kognitif. Otomasi sendiri merupakan sebuah teknik penggunaan mesin yang disertai dengan teknologi dan sistem kontrol guna mengoptimalkan produksi dan pengiriman barang jasa. Dalam teknik ini, peran tenaga kerja manusia tak lagi mendominasi, karena kerja mesin-mesin robotik mampu bekerja lebih cepat dengan hasil yang lebih baik dalam kuantitas dan kualitas. Di era revolusi industri 4.0, akan banyak bermunculan pabrik cerdas berstruktur modular dengan sistem cyber fisik yang mengawasi proses produksi fisik, menciptakan salinan dunia fisik secara virtual, dan membuat atau mengambil keputusan yang tidak tersentralisasi. Bagaimana bisa? Teknologi internet untuk segala atau Internet of Things memungkinkan cyber fisik saling berkomunikasi dan bekerjasama dengan manusia secara sinergis. Sementara komputasi awan atau cloud computing memungkinkan layanan internal dan lintas organisasi atau perusahaan tersedia dan dimanfaatkan oleh berbagai pihak dalam rantai nilai. Sejarah transformasi revolusi industri. Istilah revolusi industri 4.0 pertama kali dicetuskan oleh Jerman melalui proyek strategis teknologi canggih yang memprioritaskan komputerisasi pada seluruh pabrik yang ada di negara tersebut. Seolah ingin memantapkan revolusi industri 4.0 dibahas kembali pada tahun 2011 dalam acara Hannover Fair, Jerman. Seolah menjadi isu strategis, revolusi industri 4.0 dijadikan sebagai tema utama pada pertemuan ekonomi internasional atau World Economic Forum WEF di Davos, Swiss pada tahun 2016. Transformasi di bidang industri ini mendapat sambutan positif, terutama dari negara-negara yang memiliki kesiapan untuk mengadopsinya, seperti Jerman, Amerika Serikat, Inggris, Jepang, Cina, Korea, India, dan juga Vietnam. Revolusi industri ketiga. Revolusi industri gelombang ketiga terjadi mulai tahun 1960 hingga saat ini yang ditandai dengan adanya penemuan komputer, telepon genggam atau ponsel, dan internet. Penemuan-penemuan tersebut tentu saja bermanfaat untuk melakukan otomasi proses produksi dalam kegiatan produksi. Revolusi industri keempat dikenal dengan istilah revolusi industri 4.0, di mana era baru ini ditandai dengan berintegrasinya beberapa teknologi sekaligus, yaitu biologi, fisika, dan digital. Perpaduan teknologi ini memungkinkan pelaksanaan proses produksi menjadi lebih mudah dan cepat serta produktif. Revolusi industri ketiga. Revolusi industri gelombang ketiga terjadi mulai tahun 1960 hingga saat ini yang ditandai dengan adanya penemuan komputer, telepon genggam atau ponsel, dan internet. Penemuan-penemuan tersebut tentu saja bermanfaat untuk melakukan otomasi proses produksi dalam kegiatan produksi. Revolusi industri keempat dikenal dengan istilah revolusi industri 4.0, di mana era baru ini ditandai dengan berintegrasinya beberapa teknologi sekaligus, yaitu biologi, fisika, dan digital. Perpaduan teknologi ini memungkinkan pelaksanaan proses produksi menjadi lebih mudah dan cepat serta produktif. Ciri-ciri revolusi industri 4.0. Meski bertopang pada revolusi industri ketiga, namun revolusi industri 4.0 bukanlah perpanjang atau kelanjutan dari revolusi industri gelombang ketiga yang dikenal dengan revolusi digital. Revolusi industri 4.0 memiliki ciri tersendiri yang membedakan dengan revolusi industri sebelumnya. Yang pertama, di setiap era revolusi, industri membutuhkan waktu yang cukup panjang untuk berkembang.
Contohnya saja, pada era revolusi gelombang ketiga, di mana komputer ditemukan yang awalnya berbasis analog sekarang menjadi digital. Namun, perubahan akan perkembangan teknologi tersebut membutuhkan waktu yang cukup lama. Kini, di era revolusi industri 4.0, teknologi berkembang demikian cepat sehingga memungkinkan terciptanya inovasi-inovasi baru yang penyebarannya jauh lebih cepat dibandingkan dengan era sebelumnya. Bahkan, kecepatan terobosan baru di era ini terjadi dalam skala eksponensial, bukan lagi linear. Yang kedua, teknologi yang berkembang pesat menciptakan platform yang mampu mengintegrasikan beberapa bidang ilmu sehingga memungkinkan proses produksi berjalan lebih efektif dan efisien dengan biaya produksi yang lebih rendah dan produktivitas yang lebih tinggi. Tak hanya itu, transformasi industri juga berpengaruh positif pada seluruh sistem produksi, manajemen, dan tata kelola organisasi atau perusahaan. Yang ketiga, revolusi industri 4.0 terjadi secara global sehingga berpengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan industri di hampir seluruh negara di dunia. Keunggulan dan kelemahan revolusi industri 4.0. Revolusi industri 4.0 digadang-gadang mampu memberikan manfaat pada peningkatan produktivitas di berbagai industri seperti petrokimia, otomotif, semen, makanan, dan minuman, serta yang lainnya. Tak heran jika gelombang revolusi industri 4.0 ini dinilai lebih unggul dibanding sebelumnya. Beberapa keunggulannya antara lain sebagai berikut. Yang pertama, mampu meningkatkan kualitas hidup. Seiring dengan peningkatan produktivitas, revolusi industri 4.0 mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat dunia. Peningkatan produktivitas dapat menaikkan rata-rata pendapatan per kapita di dunia. Artinya, tingkat kesejahteraan masyarakat juga akan mengalami kenaikan, sehingga kemampuan masyarakat untuk mengakses kesehatan akan semakin baik. Secara lebih lanjut, hal ini akan berpengaruh pada meningkatnya usia harapan hidup. Yang kedua, teknologi dalam genggaman. Revolusi industri 4.0 yang mencakup internet untuk segala saat ini telah terwujud dalam bentuk sebuah ponsel pintar atau smartphone. Sebuah smartphone dapat dipasangi dengan berbagai aplikasi yang memungkinkan pengguna untuk mengelola investasi, mengatur keuangan, mengakses multimedia, memesan taksi, ojek, bahkan makanan, membeli tiket pesawat, mengatur perjalanan, main game, dan lain sebagainya. Semua itu bisa dilakukan dengan mudah dan cepat melalui satu perangkat teknologi saja, sebab seluruh data untuk mengakses berbagai hal tersebut telah disimpan di awan atau cloud computing. Kini, ponsel tak hanya sekedar berfungsi sebagai perangkat komunikasi dan mengirim pesan singkat saja, tetapi sudah mencakup berbagai kebutuhan. Tak heran jika kecanggihan dan kemudahan teknologi seolah berada dalam genggaman. Meski dianggap mampu memberikan manfaat besar bagi peradaban manusia, namun revolusi industri 4.0 tetap saja memiliki celah yang menjadi kelemahannya. Berikut beberapa kelemahan atau sisi negatif dari revolusi industri gelombang keempat ini. Yang pertama, mempersempit lapangan kerja. Revolusi industri 4.0 mengintegrasikan teknik otomasi, komputer, dan jaringan internet untuk meningkatkan produktivitas di bidang industri. Artinya, proses produksi dalam industri lebih banyak dijalankan oleh mesin-mesin atau robot yang dinilai lebih produktif dan murah. Contohnya saja, dalam industri makanan di Jepang, banyak pengusaha yang menggunakan robot untuk memproduksi sushi dengan berbagai topping. Tak hanya itu, bahkan banyak restoran yang menggunakan robot untuk melayani para pelanggannya. Dengan demikian, tenaga kerja manusia harus bersaing dengan robot, sehingga lapangan kerja untuk tenaga kerja manusia semakin sempit. Yang kedua, hilangnya privasi. Penyebaran data pribadi dalam bentuk digital yang semakin mudah menyebabkan hilangnya privasi. Pengguna aplikasi smartphone tidak lagi memiliki tempat yang aman untuk menyimpan data pribadinya. Terlepas dari sisi positif maupun negatifnya, gelombang revolusi industri 4.0 telah terjadi di tengah-tengah masyarakat dunia, sehingga tak mungkin untuk menunda, menolak, atau bahkan menghindarinya. Sebab itu, meningkatkan kualitas diri menjadi penting agar tidak gagap dalam menghadapi revolusi industri 4.0. Kesimpulan, seiring berjalannya waktu, revolusi mulai berkembang, mulai dari revolusi 1.0 sampai ke revolusi 4.0 yang sedang terjadi pada masa sekarang ini, yang mana perkembangan pabrik-pabrik dan teknologi yang semakin canggih, dan pada saat ini juga tenaga manusia sudah jarang dibutuhkan karena sudah mulai terdapat era otomatisasi
yang mana pekerjaan atau tenaga manusia mulai digantikan dengan mesin atau robot. Sekian video singkat penjelasan tentang revolusi industri 4.0 yang saya berikan. Wassalamualaikum.